Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding untuk ide jualan yang biasanya ada di mall-mall. Ini pudingnya enak banget, seger, dan kalau jadi ide jualan tuh pasti laris banget. Mau tahu cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan pancinya agak besar ya bun. Kemudian masukkan 1400 ml air. Lalu ini dimasak dulu sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, sekarang kita tambahkan 1 saset agar-agar bening. Kita masukkan dulu di mangkok seperti ini. Dan agarnya ini akan dilarutkan pakai air panas. Airnya agak banyak supaya nggak menggumpal. Kalau terlalu sedikit nanti malah menggumpal ya bun. Ini agak banyak seperti ini. Kemudian diaduk sampai tercampur dan larut. Setelah semua bahan-bahan tercampur dan larut, ini langsung aja kita tuangkan. Diaduk cepat seperti ini. Kemudian tambahkan 1 kaleng kental manis, beratnya 370 gram, untuk merek bebas ya. Aku pakai merek Omela, karena memang ini yang lagi diskon. Semua bahan-bahan ini aku masukkan di akhir, supaya lebih simpel ya. Jadi kita bisa didihkan dulu airnya, kalau udah mendidih baru dimasukkan bahan lainnya. Jadi kita nggak perlu ngaduk-ngaduk dari awal, karena kalau misalnya kita masukkan dari awal, untuk agarnya kita harus terus ngaduk bu. Tapi kalau misalnya bikinnya banyak, tuh wajib banget tuh pakai metode ini ya. Dan kental manis ini juga dimasukkan di akhir karena memang tidak boleh dipanaskan terlalu lama. Selanjutnya, tambahkan 3-4 sendok makan gula pasir. Disesuaikan aja sama selera masing-masing. Kalau nggak mau ditambah juga boleh banget. Lalu ini diaduk dan dimasak lagi pakai api sedang sampai kembali mendidih. Jadi di tahap ini boleh dicicipi rasanya ya. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan gulanya. Tapi kalau misalnya udah pas pakai kental manis aja juga boleh banget. Oh ya, kelupaan aku tambahkan sejumput garam. Metodenya efektif banget. Apalagi kalau misalnya bikin pudingnya itu dalam jumlah ratusan cup ya bun. Jadi nggak capek ngaduk-ngaduknya dari awal. Nah setelah mendidih seperti ini, waktu mendidih langsung aja matikan apinya. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Untuk cup pudingnya aku pakai tin wool dengan ukuran 150 ml seperti ini, jadi bentuknya gelas. Nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya. Untuk puding kental manisnya kita tuangkan ke dalam cup. Setelah semuanya dikasih puding bening, selanjutnya kita biarkan dulu sampai set. Untuk buahnya aku pakai 6 buah anggur hijau. Kemudian 1 buah anggurnya seperti ini dipotong menjadi 3 bagian. Setelah menjadi 3 bagian seperti ini, selanjutnya masing-masing dipotong lagi menjadi 3 bagian. Jadinya 9 potong gitu ya bun. Nah kecil-kecil seperti ini. Sudah selesai dipotong, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya mangga aku pakai 115 gram. Mangga ini juga dipotong menjadi potongan kecil-kecil. Kita kan sekarang lagi musim dan harganya tuh masih murah banget. Nah dipotong kecil-kecil seperti ini. Mangganya juga udah selesai dipotong. Terakhir aku pakai buah naga. Ini buah naganya pakai 150 gram ya. Sama, buah naganya juga kita potong menjadi potongan kecil-kecil. Selanjutnya semua buah-buah ini akan disisihkan terlebih dahulu. Kalau puding kental manisnya sudah ngeset, sekarang kita siapkan panci lagi. Masukkan 10 gram Nutrijel bening atau tanpa warna. Yang kayak gini ya bun ya. Ini 10 gram aku masukkan. Tapi aku pakai kemasan 15 gram, jadi aku pisahkan dulu ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 75 gram gula pasir atau sesuai selera. Aduk dulu sampai tercampur supaya nggak bergumpal pada saat dikasih cairan. Kemudian tambahkan 650 ml air. Selanjutnya ini diaduk, kemudian dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Untuk takaran gula dan manisnya sesuaikan saja sama selera masing-masing ya. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan lagi gulanya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, diaduk-aduk sebentar sampai buih-buihnya berkurang. Puding beningnya kalau udah hangat seperti ini warnanya jadi bening banget ya bun. Nah untuk puding kental manisnya ini udah set.
Walaupun bagian bawahnya belum terlalu set banget, tapi kalau kita timpa seperti ini udah nggak akan jebol ya. Sekarang kita tuangkan puding beningnya masing-masing 2 sendok makan dalam setiap cupnya. Tujuannya ini untuk pelapis supaya nanti warna buahnya nggak luntur ke puding kental manisnya ya. Lanjut lakukan sampai selesai. Setelah semuanya dikasih puding bening, selanjutnya kita biarkan dulu sampai set. Setelah kurang lebih 15 menit, bagian permukaannya udah ngeset seperti ini, yang puding beningnya. Sekarang kita akan masukkan buahnya. Buahnya ini masing-masing varian kita bagi menjadi 6 cup. Naruhnya agak dirata-ratakan seperti ini ya, supaya rapi. Sekarang untuk yang mangganya. Terakhir anggurnya kita beri. Untuk anggurnya ini kita tata seperti ini. Masing-masing 9 pieces ya bun. Nah seperti ini ya. Semuanya udah aku kasih topping. Sekarang kita akan siram lagi dengan puding bening. Untuk puding beningnya tadi kalau misalnya udah terlanjur beku bisa dipanaskan lagi. Tapi tetap ya bun, waktu kita tuang itu harus sudah dalam keadaan hangat kuku. Nah seperti ini ya. Kita tuang secukupnya untuk mengikat buahnya dan supaya juga nggak gampang basi ya. Semuanya udah aku kasih puding bening dan hasilnya secakep ini ya bun. Selanjutnya kita biarkan dulu sampai pudingnya ngeset dan dingin di suhu ruang, baru kita masukkan ke kulkas dan diberi tutup. Tuh cakep banget ya bun hasilnya, yang mangga secakep ini loh. Kalau dimasukkan ke kulkas dia akan lebih mantap lagi. Super lembut banget. Tuh, puding yang lembut, silky. Kelihatan ya. Ini sih udah pasti enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe di mulut tuh langsung pecah banget. Dan bahannya aku pakai 1 saset Nutrijel cincau kemasan besar, beratnya 15 gram. 6 sendok makan gula pasir. Aduk dulu supaya tidak bergumpal. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Baru kemudian kita nyalakan apinya dan dimasak sambil diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Oh ya bun, biasanya ada yang nanya ya kalau bikin puding yang pakai jeli cincau kayak gini, boleh nggak kalau pakai cincau yang dijual di pasar yang udah jadi? Boleh banget ya bun, tapi kalau aku lebih suka dengan rasa jeli cincau yang dibuat dari jeli Nutrijel ini ya. Nah kalau sudah mendidih, dimatikan apinya, kemudian diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan hilang. Bisa sambil dikipas ya, pakai kipas yang kecil, nanti akan membantu buih-buihnya ini menghilang. Nah semakin diaduk, kalau uap panasnya berkurang, dia secara otomatis buih-buihnya juga hilang ya bun. Kalau buihnya sudah berkurang seperti ini, udah bisa dituangkan. Kita tuang jeli cincaunya ke dalam loyang. Lalu ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jeli cincaunya udah setengah set, sekarang kita siapkan lagi panci. Kemudian masukkan 2 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Tambahkan 200 gram gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah. 4 saset kopi instan, aku pakai luwak white coffee. Bebas ya bun, untuk kopinya bisa pakai yang mana aja, tapi menurutku kalau aku lebih cocok untuk yang luwak white coffee. 3 saset kental manis putih. Ini masing-masing beratnya 37 gram. 1000 ml air atau 1 liter. Dan 700 ml susu UHT full cream. Kalau mau pakai UHT semua juga boleh ya. Selanjutnya ini diaduk sampai semua bahan-bahan tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci dan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya nyalakan apinya. Lalu ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar. Sambil menunggu uap panas puding kopinya hilang. Ini untuk jeli cincaunya sudah padat. Sekarang mau kita potong-potong.
Kita potong menjadi potongan kotak-kotak atau dadu seperti ini. Untuk potongannya ukurannya sedang aja ya, nggak terlalu lebar-lebar tapi juga nggak terlalu kecil-kecil. Hasilnya seperti ini ya. Untuk cupnya aku pakai cup seperti ini, cup puding belimbing dengan ukuran 120 ml. Sekarang jeli cincaunya kita masukkan ke dalam cup masing-masing 1 sendok makan seperti ini. Setelah semuanya aku masukkan ke dalam cup, sekarang kita tuangkan puding kopinya. Pastikan uap panasnya sudah betul-betul tidak ada ya. Ini masih cenderung panas, tapi uap panasnya udah nggak ada. Jadi jangan panas-panas dituang, karena kalau panas-panas nanti bisa-bisa jeli cincaunya ikut mencair. Sekarang kita tuangkan. Ini kita tuang seperti ini ya bun, jadi setengah cup. Karena kita akan sisakan juga untuk flanya. Dan supaya aman juga dalam perjalanan. Semua udah aku tuangkan ke dalam cup seperti ini. Selanjutnya ini boleh diaduk ya bun, supaya bisa saling mengikat antara jeli cincau dan puding kopinya. Harusnya tadi waktu misalnya udah dapat 10 cup langsung diaduk cepat gitu ya. Tapi ini gak masalah, alhamdulillah belum membeku. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Untuk pudingnya sudah hampir padat. Sekarang kita buat fla coklat lumernya. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya, 1 saset kental manis coklat, 3 sendok makan coklat bubuk. 1 sendoknya seperti ini ya bun, tidak terlalu munjung banget. Dan 500 ml susu UHT full cream. Ini dimasukkan secara bertahap supaya nggak bergumpal, sambil diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Harus dipastikan dulu semua bahan-bahan ini larut ya bun. Baru kita tuangkan semuanya. Diaduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Kalau sudah mendidih dan mengental seperti ini, matikan apinya. Lalu masukkan 75 gram coklat batang. Sudah dipotong kecil-kecil ya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai coklat batangnya larut. Sekarang karena pudingnya udah set dan padat seperti ini, sekarang kita akan tuangkan fla coklatnya di permukaan puding. Pakai 1 sendok sayur seperti ini, tapi tidak terlalu penuh ya. Semua udah dituang, kita tunggu dulu sampai flanya dingin, baru nanti diberi tutup. Semuanya udah aku beri tutup seperti ini, dan ini tampilannya cakep banget ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pudingnya nggak terlalu padat, tapi juga nggak terlalu silky gitu. Terus disatuin dengan fla. Nah, tuh lumer banget, masya Allah kayak gini ya. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan kecil, masing-masing beratnya 20 gram, jadi total 40 gram. 5 sendok makan gula pasir, kurang lebih 75 gram ya bun. Kemudian ini diaduk dulu supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 900 ml air. Lalu ini diaduk kembali sampai benar-benar larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai buih-buihnya berkurang. Bisa sambil dikipas ya bun, supaya buihnya cepat hilang. Dan ini hasilnya setelah beberapa menit aku aduk sambil dikipas. Jadi buihnya itu benar-benar berkurang ya bun, supaya nanti tampilan pudingnya cantik ya. Selanjutnya tuang jeli coklat ke dalam loyang atau cetakan. Bisa pakai cetakan apa saja yang dipunya di rumah ya. Kemudian ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jeli coklatnya udah setengah set, sekarang siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Aku pakai yang merek ini ya bun. Lanjut tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Dan 1200 ml air.
Untuk airnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau lebih padat boleh dikurangi atau sesuaikan dengan petunjuk kemasan. Aduk sampai semua bahan-bahan larut, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini akan aku masak sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Jadi ini bisa sesekali aja diaduknya, tapi jaraknya jangan terlalu lama ya bun. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, terakhir kita tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini aku pakai yang Omela ya bun, tapi ini mereknya udah dibuang sama anak-anak. Langsung aja kita tuangkan semuanya. Ini pakai yang coklat ya. Untuk merek bebas ya bun. Jadi ini aku masukkan di akhir, karena katanya kental manis tuh ya bun, nggak boleh dipanaskan terlalu lama. Selanjutnya ini dimasak kembali pakai api kecil aja sampai kental manisnya betul-betul larut. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau pakai kental manis aja tanpa gula boleh banget. Dan misalnya kalau mau dikurangin kental manisnya, nambahin gula aja itu boleh banget. Biasanya kan ada juga yang kurang suka dengan kok rasa susu banget ya bun gitu. Nah, boleh dikurangin kental manisnya. Kental manisnya udah betul-betul larut ya, terus dia kayak mendidih kecil gitu. Matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar. Lanjut, ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil nunggu pudingnya, uap panasnya hilang. Ini untuk jelinya udah betul-betul set ya bun. Dan tuh hasilnya mulus banget kayak gini. Lanjut, ini akan aku potong-potong dulu. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Jadi kotak-kotak kayak gini ya. Dan hasilnya kayak gini. Untuk cupnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml kayak gini. Lanjut, sekarang kita taruh jelly di dalam cup. Ini aku pakai 1 sendok makan ya bun. Pastikan uap panasnya betul-betul hilang ya bun. Karena kalau masih ada uap panasnya dituang, nanti jelly coklatnya bisa mencair. Nah, bisa dites dulu kayak gini bun. Kalau misalnya dipastikan udah nggak mencair jelly coklatnya, artinya sudah aman ya bun. Ini masih agak panas, tapi uapnya udah nggak ada. Jadi bisa dites dulu ya. Sekarang lanjut, kita tuangkan semua ke dalam cup. Dituang sampai penuh seperti ini. Setelah dituang, bisa sambil diaduk seperti ini supaya jelly dan juga pudingnya bisa saling mengikat. Ini udah aku tuang semua, terus sisa jelinya ini aku tambahin lagi ya bun. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set di suhu ruang. Teksturnya seperti ini ya. Jadi bukan yang padat banget. Cuma ini teksturnya menurutku enak banget bun untuk puding yang ini. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Siapkan panci, kita akan buat lapisan yang pertama. Masukkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Agar bening itu tanpa warna ya bun. 6 sendok makan gula pasir atau kurang lebih 100 gram ya bun. 1 sendok teh tepung maizena, 50 gram keju parut, dan 800 ml susu UHT full cream. Ini aku mix ya bun, aku pakai 500 ml susu UHT full cream yang ditambah 300 ml air. Kalau mau pakai UHT semua boleh banget ya. Selanjutnya ini diaduk dulu sampai tercampur dan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kalau sudah tercampur seperti ini, baru kita nyalakan apinya. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih dan semua bahan-bahan larut. Oh ya bun, kemarin ada yang tanya di komentar di salah satu videoku, untuk masak puding itu berapa menit ya bun gitu. Ini nggak ada patokan menitnya ya bun, yang penting diaduk terus pakai api sedang sampai betul-betul mendidih. Jadi kalau kita masak puding pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Jadi nggak patokan waktu berapa menitnya ya. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Untuk cupnya aku pakai cup seperti ini ya bun, ini ukuran 150 ml. Nah, sekarang kita tuang ke dalam cup. Aku kasih kurang lebih 50 ml. Semuanya aku bagi menjadi 18 cup ya bun. Selanjutnya, kalau misalnya ada gelembungan-gelembungan di permukaannya seperti ini, bisa dipecahkan pakai tusuk gigi begini ya bun. Kemudian untuk lapisan yang pertama ini akan aku biarkan dulu sampai padat. Kita akan buat lapisan duanya pakai 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram ya bun.
100 gram gula pasir, 2 saset kopi instan, aku pakai cappuccino yang Torabika. Untuk gulanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh dikurangi atau ditambah. 1 sendok teh tepung maizena dan 800 ml susu cair. Ini sama seperti yang pertama tadi ya bun, aku pakai 500 ml susu UHT full cream dan 300 ml air. Aduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Aku masak lapisan yang kedua ini, waktu lapisan yang pertamanya udah setengah set ya. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, nyalakan apinya, kemudian masak sambil terus diaduk sampai betul-betul mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, segera matikan apinya, kemudian ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini juga hilang. Bisa sambil dikipas pakai kipas angin ya bun, supaya buihnya mudah hilang. Uap panasnya sudah berkurang, buih-buihnya juga sudah hilang. Sekarang ini siap untuk dituang ya bun. Supaya setiap lapisannya bisa menempel sempurna, ini aku tusuk-tusuk dulu pakai garpu kayak gini. Langsung saja kita tuangkan ke permukaan pudingnya. Ini aku bagi masing-masing 50 ml juga ya. Setelah semuanya dituang seperti ini, selanjutnya biarkan sampai padat. Kalau lapisan keduanya udah setengah set, sekarang kita buat lapisan yang ketiganya. Pakai 1 saset agar-agar bening. 100 gram gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 2 sendok makan coklat bubuk. Aduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur, supaya coklat bubuknya nggak bergumpal ya bun. Setelah semua bahan-bahan tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 800 ml susu cair. Lanjut, ini diaduk sampai semua bahan-bahan larut. Kemudian ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, segera matikan apinya. Kemudian tambahkan 100 gram coklat batang. Ini sudah aku potong kecil-kecil ya bun, supaya lebih mudah larut. Lalu ini diaduk-aduk sampai coklat batangnya larut dan uap panasnya berkurang. Juga buih-buihnya ini hilang ya bun. Pastikan coklat batangnya sampai benar-benar larut ya. Ini tadi sembari aku menunggu lapisan keduanya padat, aku tutup ya bun. Dan uap panasnya sudah betul-betul hilang. Kemudian buih-buihnya juga sudah hilang. Sekarang siap untuk kita tuangkan. Untuk lapisan kedua ini juga ditusuk-tusuk dulu pakai garpu gini ya bun, supaya bisa menempel sempurna. Langsung kita tuang untuk lapisan yang ketiga. Duh, langsung kelihatan cakep banget ya bun. Udah kelihatan ya bun, ini cakep banget. Dan udah aku tuang semuanya sampai penuh. Selanjutnya biarkan sampai betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Baru nanti dimasukkan ke dalam kulkas supaya dingin dan benar-benar padat. Karena ini dimakan dingin pasti lebih enak ya bun. Bun, pudingnya udah betul-betul padat, set dan dingin. Ini mau aku cobain dulu ya bun. Jadi kalau misalnya pudingnya udah padat dan set, bisa dimasukkan ke dalam kulkas minimal 3 jam ya. Ini tapi belum sampai 3 jam aku keluarkan. Dan ini mau aku cobain dulu ya. Ini bentuknya tuh cakep banget kayak gini bun. Cakep banget ya. Bismillah. Terasa lembut banget. Setiap lapisannya seperti ini. Tuh. Cakepnya Masya Allah. Bener-bener cakep banget ya. Bismillah. Enak banget bun, perpaduan 3 rasa. Keju, kopi, dan coklat. Kalau udah bener-bener padat ini enak banget. Ini belum sampai 3 jam ya. Bisa dikasih tutup, terus masukin ke kulkas.